Halo guys, kebetulan gue baru aja nyampe nih. Ada musibah yang tidak terduga. Bukan menimpa gue sih, menimpa di tetangga kampung. Jadi kebetulan gue baru pulang dari pasar. Dan daerah gue kan daerah gue di gunung ya, di tanjakan gitu. Pas habis tanjakan, pas keluar tanjakan itu gue langsung ngeliat ternyata ada api yang lumayan udah gede. Gue udah langsung curiga nih, ini bukan bakar-bakar biasa, ini kemungkinan kebakaran kata gue kan. Gue makin mendekat ke arah situ dan ternyata benar aja itu ada rumah yang terbakar. Nah, yang gue pengen gue share di sini apa namanya, tanggapnya kita terhadap keadaan darurat seperti apa. Gue mau share ke kalian. Jadi pada saat gue nyampe ke posisi yang kebakaran itu, kebetulan rumahnya adalah rumah di pinggir jalan desa itu. Pas gue nyampe, gue yang pertama kepikiran itu, karena gue udah pastiin ini adalah rumah yang kebakar. Pertama yang gue pikirin, yang ada di otak gue lihat dulu ini penghuninya ada apa namanya, ada aktivitas nggak. Jadi dalam artian ini penghuni di sana udah ada pergerakan nggak. Yang gue pikirkan, takutnya belum ada pergerakan karena gue nyampe ke sana tuh kayaknya sih memang masih baru. Dan gue pastikan gue nyampe ke sana ternyata udah ada orang. Ada mungkin 4 atau 5 orang di luar, dan gue lihat penghuni rumah udah keluar. Gue udah tenang di situ. Nah, gue langsung yang gue pikirkan selanjutnya adalah gue telepon pemadam kebakaran. Itu yang paling krusial dari yang gue lakukan malam ini. Kenapa? Jadi pada saat gue nyampe, orang-orang udah ada yang sibuk. Dari beberapa orang itu udah yang cariin ember, cariin selang, cariin apa. Gue nggak kepikiran ke sana. Gue langsung ambil handphone gue, dan gue yakin di pulsa telepon gue masih ada apa namanya, masih ada pulsanya sekitar bangsa ya mungkin 3.000 atau 5.000, nggak banyak lah. Gue berharap dengan pulsa segitu bisa telepon. Nah, cuman gue kan nggak tahu ini nomor telepon pemadam kebakaran di tempat gue berapa, gue nggak ada. Nah, itu mungkin yang harus dilakukan oleh semua orang, harus nyimpan kontak darurat paling nggak. Nah, yang gue lakukan adalah gue buka browser, ketik pemadam kebakaran, ya langsung keluar pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka, dan di sana ada kontaknya, dan memang kontaknya kontak telepon biasa, bukan nomor telepon handphone gitu, bukan handphone. Nomor teleponnya telepon biasa 0233. Karena gue yakin ini ada pulsanya, gue langsung klik telepon dan alhamdulillah nyambung. Gue langsung laporan ke operator yang di sana bahwa ada kejadian kebakaran, dan operatornya nanya di mana. Gue sebutin di Desa Sadasari, kampungnya apa gue sebutin, dan alhamdulillah nggak lama pulsa gue langsung habis. Kebetulan habis, untungnya laporannya udah lengkap. Nah, itu gue telepon ke pemadam kebakaran itu jam 22.47 ya udah. Gue telepon, gue coba bantuin, cuman bingung juga bantuin apa gitu, soalnya ember nggak ada. Gue selang ada selang, bawa selang, sumber airnya dari mana bingung. Ya ada yang narikin genteng pakai bambu, ada gak selang. Udah gitu kan masyarakat kan langsung banyak gitu. Udah gitu diumumin juga di speaker masjid bahwa ada kejadian kebakaran, jadi masyarakat langsung tumpak. Banyakan gue agak minggir ke belakang. Alhamdulillahnya pemadam kebakaran gercep, asli gercep banget. Gue liatin jam 2:03 lebih 10 lebih 8 kayaknya, lebih 8 menit pemadam kebakaran datang.
dan cepat langsung masyarakat alhamdulillah nggak ngerecokin, langsung menyingkir, petugas kebakaran langsung bekerja, polisi datang. Oh, yang pertama datang sebelum pemadam kebakaran itu PLN datang duluan. Kebetulan gue lagi di pinggir jalan juga, lagi di ini, nanya ke gue ini apa namanya, perlu padam nggak. Kebetulan ya gue nggak sedikit ngerti tentang listrik, gue jelasin ini nggak perlu dipadamin, karena memang dari jalurnya agak jauh, terus api bukan di kabel, agak jauh dari kabel utama. Ya gue yakin ini kemungkinan kalau ini nggak bakalan, agak jauh lah dari ini. Kata gue bisa nggak padam pak, ini aja lokalisir aja yang rumah itu. Ya PLN langsung kerja, diputus ininya, di KWH-nya dipastiin putus. Karena memang sebenarnya sih pas gue nyampe ke sana tuh listrik masih nyala, pas gue nyampe, jadi belum dimatiin. Nah selang berapa lama ada yang langsung matiin ininya, dari KWH meternya, dari MCB utama langsung dimatiin. Nah dah 23.10 itu udah mulai bekerja, pemadam udah mulai bekerja. Kebetulan sumber air juga banyak, dari tank juga masih ada, jadi langsung bisa tertanganin. Nah jam 23.45 tim pemadam udah selesai kerjanya, selang udah digulung kembali ya. Gak nyampe 1 jam semenjak pemadam kebakaran nyampe, itu udah bisa ditangani ya. Alhamdulillahnya api belum merembet banget, dan didukung juga oleh alam. Malam ini angin reda, angin nggak ada sama sekali. Padahal malam kemarin itu, malam Jumat itu anginnya, wah muset, lumayan, anginnya kenceng banget. Kalau angin kayak kemarin ya wallahu alam bishawab, nggak ngerti, mungkin kejadiannya akan lebih dramatis lagi, api akan lebih cepat menghanguskannya. Nah yang gue pengen share ke kalian, pertama kontak darurat itu wajib ya, kayaknya wajib disimpan, apakah itu pemadam atau polisi atau ambulan atau siapa tuh, rumah sakit, kontak darurat lah. Karena gue alamin sendiri, gue mau telepon pemadam kebakaran gue agak ada. Untungnya kuota gue ada dan pulsa gue ada gitu, sehingga bisa langsung gue cari di Google, karena sekarang alhamdulillah lengkap, pemadam kebakaran di Google ada, nomor teleponnya ada, dan langsung gua nggak copy, jadi langsung klik di Google, langsung menyambung ke ini. Nah itu. Terus yang kedua ketika ada api itu kan bukannya gerak cepat seperti apa, tapi yang adalah panik. Pasti semua orang pasti ketika ngelihat api yang besar itu panik. Dan mungkin kalau memang buat teman-teman semua, buat kalian semua, kalau memang merasa itu udah panik, udah mendingan minggir, jangan maksain untuk memadamkan. Karena tadi gue juga ngelihat orang udah pada nekat naik ke atap, dan gue pikir itu bener-bener berbahaya banget. Api udah menjalar ke atap kan, udah setengah atap itu udah habis, dan ada orang yang memang naik ke atas. Alhamdulillah sih gak terjadi apa-apa, nggak sampai jatuh. Cuman itu menurut gua berbahaya banget ya, karena namanya kebakaran itu akan rapuh ketika diinjak, apalagi rumah-rumah kampung, rumah lama itu kan, apa di tempat gua itu biasanya kan habis sama rayap. Nah itu rawan banget kalau sampai terjadi patah, roboh, wah itu udah di bawah, api udah lumayan gede juga, itu ngeri lah. Nah itu. Terus yang ketiga peralatan pemadam kebakaran mungkin diperlukan, mungkin ya, paling enggak misalkan ember atau apa, karena tadi juga kan nyariin ember nggak ada gitu. Untungnya selang setengah jam mungkin
selang 15 menit atau 20 menit itu baru ada yang bawa ember lumayan banyak gitu. Tapi memang nggak bisa membantu banyak gitu, nggak ini. Yang paling ada yang bawa apa namanya, pompa alkon, pompa bensin gitu ya, yang pakai motor bensin itu. Ada yang nenteng. Gue yakin sih, itu gue ngelihat itu, gue yakin ini ada masalah bener aja. Selang nggak ada ya, gua nggak ngelihat selang itu ada di sana, nggak tahu apa ada. Yang jelas kalaupun ada mungkin nggak bakalan nyampe selangnya. Nah yang lucunya alkon udah dibawa nggak ada bensinnya. Nah itu nah, karena memang panik bos, gila panik banget. Ada pompa alkon nggak bisa dipakai ya. Ini yang kebantu banget bisa bisa meredam lah, gak sebelum pemadam kebakaran datang itu bisa meredam api. Itu kebetulan kan di tempat gua air kan kencang dari pipa apa namanya, yang ke rumah-rumah, jalur pipa yang ke rumah itu kan kencang airnya. Jadi ada pipa yang di pinggir jalan itu yang memang di luar, langsung dipatahin, langsung dibawa, itu keluarnya kencang, itu ngebantu banget lah, bisa meredakan api sebelum tim pemadam kebakaran datang. Nah itu mungkin ya, gue masih gemeteran sih sampai sekarang ya, panik lah, gak bisa dipungkirin. Cuman alhamdulillah gak ada korban jiwa. Kalau korban materi ya jelas lah, rumah setengahnya atapnya hancur, yang dalamnya juga banyak yang kebakar. Ya mudah-mudahan yang kena musibah bisa diberikan ketabahan, dan apa yang hilang dari musibah ini bisa cepat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.